Suatu hari yang cerah di sisi barat Pulau Jawa, Doni mendatangi sebuah toko ikan di dekat rumahnya. "Bang, saya ingin beli ikan pleko." Begitu kata Doni pada penjaga toko. "Oke, gak masalah," kata penjaga toko yang ramah. Dengan harga murah, Doni membawa pulang ikan tersebut sambil sumringah. "Asik, akuarium di rumahku akan tetap bersih karena ikan ini," seru Doni dalam hati. Pleko alias ikan sapu-sapu memang terkenal akan kemampuannya membersihkan akuarium air tawar. Doni yang masih pemula sangat terkesima melihat kemampuan ikan ini di channel YouTube kesayangannya. Ia dengan sengaja membeli dan meletakkan 5 ekor ikan sapu-sapu ke dalam akuarium di rumahnya. Hari demi hari berlalu, ikan sapu-sapu terus menyapu. Akuarium tetap bersih, Doni pun berseri-seri. Doni merasa jumawa karena keputusannya membeli ikan sapu-sapu membawa hasil yang luar biasa. 3 minggu berlalu, Doni menyadari sesuatu. Ikan sapu-sapunya ternyata begitu cepat tumbuh seiring berjalannya waktu. Sementara, di sebuah rumah sederhana di Pulau Sumatera, Posan senang karena ia baru saja membeli akuarium yang agak mendingan. Sudah lama ia ingin memelihara ikan ciklit yang sangat ia dambakan, Amphilophus labiatus, alias Red Devil yang masih kerabatnya lohan. Posan memutuskan memelihara sepasang Red Devil karena selain cantik, ikan ini agresif dan jahil. Mereka juga akan memakan apa saja yang dicemplungkan ke dalam air beriak, mulai dari jangkrik, kecoa, bahkan cicak. Posan merawat ikan tersebut dengan seksama. Posan punya banyak waktu yang tersedia, karena kebetulan ia baru lulus kuliah. Hampir setiap hari, jika ada kesempatan, Posan tidak pernah bosan memberikan perhatian kepada ikan-ikan yang ia banggakan. Dan karena baiknya perawatan dan curahan perhatian, sepasang ikan tersebut tumbuh sehat di akuarium yang nyaman. Pada suatu siang yang terik, Doni panik. Ikan sapu-sapunya sudah terlalu besar dan tidak lagi menarik. Akuariumnya menjadi terlalu sempit untuk menampung 5 ekor ikan sapu-sapu besar yang wujudnya seperti demit. Mereka saling serang, mereka saling himpit. Segala hiasan diterjang hingga menumpahkan air yang tidak sedikit. Mereka gelisah dan seperti tidak betah. "Bagaimana ini?" tanya Doni dalam hati. Dalam kebingungan, sebuah ide muncul dalam pikiran. Doni memindahkan semua ikan sapu-sapunya ke dalam panci dan melepaskannya ke kali. Yang penting mereka tidak mati. Begitu pikirnya dalam hati. Satu demi satu, ikan sapu-sapu Doni lepaskan di hulu. 5, 4, 3, 2, 1. Semua ikan sapu-sapu segera melesat terburu-buru. Doni memperhatikan mereka berenang ke segala penjuru. "Semoga kau sehat selalu, ikan sapu-sapuku," ucap Doni penuh haru. Kurang lebih di waktu yang sama, Posan yang sudah lama lulus kuliah mendapat panggilan kerja di Jakarta dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan mata kuliahnya. Mau tak mau, Posan harus menerima dan memutuskan pergi ke Jakarta. Tapi, bagaimana dengan ikan tercinta? Siapa yang akan merawat mereka? Ingin rasanya menitipkan ke keluarga. Tapi, apakah mereka bersedia? Mungkin bersedia, tapi apakah mereka bisa? Bukan masalah biaya, tapi Posan tidak yakin kalau keluarganya dapat memberikan perhatian yang sama. Posan takut ikan kesayangannya akan mati sia-sia di tangan mereka. Posan merenung gundah gulana. Posan ingin sepasang ikannya hidup sampai akhir hayatnya. Tapi Posan tidak tenang dan takut merepotkan jika harus menitipkannya ke teman ataupun keluarga. Posan ingin Red Devil kecintaannya mendapatkan rumah baru yang istimewa. Posan galau parah, resah, dan gelisah. Ia membuncah. Danau Toba sajalah, teriaknya setengah marah. Dan kebetulan letaknya tidak jauh dari rumah. Pecahlah sebuah masalah. Niat Posan sudah bulat. Malam itu ia bertekad, pagi-pagi buta, ia berangkat.
Dengan sepasang Red Devil di dalam plastik yang terikat, Posan menuju Danau Toba dengan semangat. Setibanya di Danau Toba, ikatan plastik ia buka. Dengan perlahan, Posan melepaskan pasangan ikan. Secepat kilat, kedua ikan berenang menuju pertengahan dan hilang di kejauhan. Hati Posan penuh dengan perasaan. Tidak sekalipun Posan melepas tatapan, sembari berpesan, hidup terus ya kalian. Setelah puas melepas, Posan menghela napas. Mereka telah bebas. Sekarang giliranku tancap gas, menuju kehidupan Jakarta yang keras. Hari demi hari berlalu, berminggu-minggu, hingga sewindu. Di siang hari yang panas, Doni tengah makan di sebuah rumah makan di samping toko mas. Sembari makan, Doni mendengar berita yang datang dari TV yang dipajang di atas. Pembawa berita menjelaskan kalau ekosistem Danau Toba sedang terancam berantakan karena populasi ikan Red Devil yang berlebihan. Wawancara dengan ahli ditampilkan. Beliau mengatakan, ikan Red Devil ini bukan spesies asli Indonesia. Mereka asli Nicaragua. Tapi bagaimana ikan ini bisa meledak populasinya? Dugaan utamanya adalah ada yang dengan sadar dan sengaja melepaskan ikan ini ke Danau Toba tanpa tahu akibatnya. Mungkin dilepaskan dari sepasang dan kemudian berkembang. Karena sifatnya yang agresif, ikan Red Devil mengusir ikan endemik yang cenderung pasif, membuat persaingan tidak seimbang dalam pencarian makanan. Dan secara otomatis membuat spesies yang hidup di habitat yang sama kelaparan. Tak jarang, Red Devil memakan ikan yang lebih kecil dan membuat populasi ikan endemik menjadi tidak stabil karena ketersediaan makanan menjadi labil. Para nelayan yang hidup dari mencari ikan di Danau Toba menjadi gelisah karena ikan yang biasa mereka dapatkan menjadi susah. Jangankan memikirkan penghasilan dari menjual ikan, setiap hari aja mereka khawatir memikirkan makan. Mereka bisa aja makan ikan Red Devil, tapi ikan ini durinya banyak yang nyempil. Rasanya kurang enak, dagingnya pas-pasan. Secara ekonomi, ikan Red Devil kurang menguntungkan. Mereka bingung bagaimana ke depannya nanti. Apakah ada solusi dari semua ini? Mendengar berita tersebut, Doni agak terkejut. Pikirannya tersulut. Dalam hati ia mengatakan, orang yang melepas Red Devil ke Danau Toba adalah badut. Badut tersebut tidak takut kalau kelakuannya akan menimbulkan kemelut. Parah sih ini, bikin susah setengah mati, ujar Doni dalam hati. Kasihan para nelayan jika di Danau Toba tidak ada ikan. Bagaimana nasib keluarga dan handai tolan? Dari mana lagi pendapatan para nelayan? Pikirnya lagi. Doni sudah siap ingin berkata-kata kasar, tapi tiba-tiba disambar. Kalau di sini mah sudah banyak yang kejar, kata Mamang yang sedang bayar. Iya, kalau di sini mah sudah banyak jala yang berkibar, timpal bapak-bapak yang sedang bersandar. Mending di sana ya, ikan-ikannya bagus-bagus begitu. Di kali sini kalau kita jala, yang didapat ikan sapu-sapu melulu, kata mas-mas di ujung sana sambil menopang dagu. Akhirnya komentar yang ingin ia utarakan, ia tahan dulu. Doni cuma tersenyum pilu. Ia sadar ia pernah melakukan sesuatu waktu itu. Melepas sapu-sapu beberapa tahun yang lalu. Tidak terpaut waktu yang terlalu jauh, masih di dalam musim panas yang melepuh, Posan mengeluh. Suhu panas menempuh tembok kamar kosan, membuat Posan bermandi peluh karena kegerahan. Terpicu suhu kamar yang panas, muncul sebuah gagas. Posan ingin minum sesuatu untuk mendinginkan suhu yang cadas. Posan teringat lapak jus nanas yang jualan di dekat kali di depan Perumnas. Karena cuaca sedang kering kerontang, lapak jus ini kerap ramai ketika siang. Para pembeli tidak berhenti datang, meningkatkan rasa penasaran banyak orang yang lalu lalang. Kebetulan, Posan sedang libur dinas. Ia ambil dompet di dalam tas, ia cabut smartphone yang sedang dicas, ia bergegas membeli jus nanas.
Posan memutuskan berjalan karena tujuannya tidak terlalu jauh. Untuk mempersingkat jarak tempuh, Posan melewati kebun buluh yang teduh. Tiba-tiba, hidung Posan mencium sesuatu yang bikin meringis. Seperti bau bangkai, tapi lebih amis. Seiring kaki melangkah, bau itu semakin kritis. Posan mengumpat sembari mengernyitkan alis. Iblis kudis! Sesampainya di tujuan, bau itu pun tak kunjung hilang. Malah semakin kencang, hingga seakan-akan terasa di rongga mulut yang lengang. Posan semakin penasaran dan segera menanyakan setelah menghabiskan antrian. "Ini bau amis apa sih, Bang?" tanya Posan penasaran. "Oh, bau kali belakang," penjual jus menjelaskan. "Kali belakang?" balas Posan. "Biasa ini mah kalau musim kemarau," kata penjual jus sambil menuang minuman. Posan melongok kali yang disebutkan dari balik atap. Cukup lama matanya menatap. Dan tiba-tiba ada yang membuat mulutnya mangap. Edan, cuma itu yang bisa ia katakan. Matanya terbelalak melihat kondisi kali. Tangannya refleks membekap hidung lebih erat lagi. Yang baru saja Posan lihat adalah suasana kali yang mengering karena kepanasan. Tapi yang membuat Posan terperanjat adalah tumpukan hitam di pinggiran. Sambil menggenggam jus yang baru diberikan, Posan kembali menatap kali yang baru saja dibicarakan. Jika tidak begitu diperhatikan, memang tidak begitu kelihatan. Namun, jika mata dipicingkan, terlihatlah onggokan misterius bertebaran. Mereka adalah bangkai sapu-sapu yang mati kekeringan. Baunya yang sangat amis menyebar bertebaran. Usut punya usut, setiap tahun fenomena ini terus berlanjut. Jika musim panas menjadi akut, kali yang dalamnya selutut menjadi surut. "Dulu mah ikannya banyak di kali ini," kata pembeli yang lagi antri. "Gak tahu gimana ceritanya ikan sapu-sapu mendominasi. Jadi ikan yang lain kabur dan gak kembali lagi," katanya meyakini. Belum lagi sampah yang dibuang sembarangan dan limbah yang dialirkan ke kali. Air kali menjadi butek, bau, dan berbuih. Semakin membuat ikan-ikan kesulitan hidup di kali ini. Tambahnya lagi, jadi yang bisa hidup di kali ini ya cuma sapu-sapu aja. Gak ada yang mau nangkap, gak ada yang mau menjala, apalagi mengolah. Kalaupun dipaksakan, daging ikan ini sedikit, rasanya gak enak, cuma buang-buang tenaga. Akhirnya populasinya semakin bertambah luar biasa. Dan ketika kali kering, ikan yang kelihatan mati ya cuma sapu-sapu aja. Dan bau kali akan bercampur dengan bau bangkai yang sedang kita hirup aromanya bersama-sama, kata pembeli yang tadi sembari pergi bersama pesanannya. Setelah tahu jawaban dari apa yang membuatnya penasaran, Posan pergi meninggalkan lapak jus dan pulang ke kosan. Posan pergi dari situ tertegun dan membisu, sembari membayangkan keadaan kali sebelum kedatangan sapu-sapu. Mungkin keadaannya tidak hancur begitu. Mungkin sangat bersih dan syahdu. Mungkin ada banyak orang yang menjala atau memancing di situ. Sepanjang perjalanannya, otak Posan segera memproses semua. Berarti ini semua salah manusianya. Jika dulu di kali ini banyak ikannya, kenapa buang sampah tanpa merasa? Kenapa buang limbah di sana? Kenapa tidak menjaga bersama? Dan kenapa melepaskan sapu-sapu dengan sengaja? Melepaskan dengan sengaja? Seketika Posan terdiam. Posan langsung teringat sepasang Red Devil yang pernah ia lepaskan ke Danau Toba. Dengan secepat kilat, Posan merogoh smartphone di kantong celananya yang warna coklat. Ia buka kuncinya, dan segera mengetikkan sesuatu di layarnya. Setelah melihat hasil pencariannya, mata Posan melotot selebar-lebarnya. Napas Posan sesak seberat-beratnya. Layar smartphone-nya menampilkan sebuah tajuk tentang hancurnya ekosistem Danau Toba karena ikan Red Devil yang diduga dilepas dengan sengaja. Posan tidak percaya begitu aja. Ia kembali cari-cari berita lainnya. Tapi semua berita mengatakan hal yang sama. Ekosistem Danau Toba diambang kehancuran karena ulah manusia. Dan salah satu faktor pendukungnya adalah spesies invasif yang dilepaskan di sana. Langkah Posan melambat. Ia masih tak percaya apa yang baru saja ia lihat. Ia tak menyangka dan tanpa sadar bertanya kepada dirinya,
Apakah ia telah menjadi salah satu penyebab ekosistem Danau Toba menderita kerusakan berat? Sesampainya di kosan, Posan duduk terpaku. Ia menyesali tingkah lakunya dulu. Ia merasa malu dan sangat ingin membantu. Seandainya saja ia bisa memutar waktu. Seandainya saja ia bisa membatalkan kesalahannya di masa lalu. Ketika ekosistem rusak berat, barulah kita sadar semua sudah terlambat. Semua bisa aja kasih komentar. Semua bisa aja sesumbar. Harus banyak belajar, harus bisa pakai nalar. Tapi seperti yang kita tahu, banyak juga yang keluar-keluar tanpa sadar. Semua sudah berlalu. Doni merasa malu telah melepas sapu-sapu. Posan pun menyesali Red Devil yang ia lepas di masa lalu. Baik Doni maupun Posan akhirnya tahu. Sesuatu yang mereka lakukan dulu akan berdampak di kemudian waktu. Baik Doni maupun Posan akhirnya tahu. Cinta satwa harus diiringi dengan ilmu. Melepas spesies yang kita nggak tahu ke tempat baru bukanlah sesuatu yang pantas ditiru. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Rama P, Henry Amazon, Faizmus, papanya Kisha, Rangga Kusuma, Siti Aisyah, Sentot Surentot, MKT_HWT, semoga dapat Navia, Balebat, Hanpen anaknya Papa Grape, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Kuki Nibi QB, Gungra dari Pos Ronda, Cewek Cantik Adskia, bapaknya Cewek Cantik, Reno UAJ, Agathan Isaac, Agathan Isaac, Agathan Isaac, Chandra Salai dan Juragan Muntois, kita semua sayang Grape Kun, Eja Store Jas Hujan, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Ilham Budiawan, Joko Wilopo, PT Alkemi Semarang, Jejak Publisher, Ari, Coach Surya Jakarta, Ari, Toko Delingyu Karanggupito, W3, Adis dan Santipe, Amira I Love You, Amira Love You, Grape Kun, Livi Stevia, Febri Kun, Aku Mencintaimu Fitri, Rick, Big Travelindo Tour and Travel, Bukan Fururu, Tahu 9989, Entah Sianamo Pajako, Lupo Banadenyo, Mandanden Dulu Komah, Barmajunun, Valentino Jalung, dan MNJ Makassar. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.